Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Hikam dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya yaitu menyebutkan Pancasila. Oke, mulai Pancasila. Satu, Pancasila. Dua, Bukan lagu Garuda Pancasila. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Bangga Pancasila, aku tak mendukungmu. Selanjutnya, terlebih dahulu Bu Fafa akan absen dulu. Siapa yang tidak berangkat? Hadir. Siti, Adit, Hadir. Ika, Hadir. Kaila. Hadir. Oke, hadir semua ya. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua di pelajaran pagi hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tema berapa? Tema 3. Selanjutnya kita belajar tema 3 mengenai peduli terhadap makhluk hidup, yaitu kita di subtema 1 mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Oke, sekarang dibuka halaman 4. Diperhatikan halaman 4 sudah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, biar lebih semangat, kita tepuk semangat terlebih dulu. Oke, tepuk semangat. Kan kita sudah masuki di tema 3. Oke, apakah kalian tahu mengenai hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar rumah kita? Ada yang punya hewan? Punya. Apa? Kucing. Kan, kucing. Terus apa lagi? Apa? Apa lagi? Ayam. Terus kalau tanaman, kalian punya tanaman apa? Lombok, terong, kayak banyak ya. Nah, sekarang hewan dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup apa tidak? Termasuk makhluk hidup apa tidak? Makhluk hidup. Oke, hewan itu dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan manusia, sebagai pemenuh makanan. Nah, contohnya itu dengan mengkonsumsi apa? Kayak seperti daging, ada toh telur, dari hewan juga ada susu. Nah, kalau dari tumbuhan kita diolah menjadi masakan. Masakan apa yang ada sayurannya? Ada daun singkong, ada cabai, ada terong, banyak ya. Oke. Sekarang kita masuki yaitu mengenai jagung sebagai pengganti nasi putih. Oke. Jagung bisa dibuat sebagai pengganti nasi putih. Dapat menjadi pengganti padi sebagai penyedia makanan pokok manusia. Jagung jadikan sebagai sumber makanan pokok pengganti nasi. Lanjut lagi. Ternyata jagung merupakan sumber karbohidrat yang baik bagi tubuh. Sebagai tubuh. Terus Jagung selanjutnya. sendiri dapat diolah menjadi berbagai variasi makanan yang lezat. Oke, sudah. Ini sudah dibaca sama Kak Adit mengenai tanaman jagung. Oke, ternyata jagung merupakan sumber karbohidrat yang baik bagi tubuh. Jagung dapat diolah menjadi berbagai variasi makanan lezat. Jadi kita juga bisa mengganti nasi dengan jagung. Oke, di beberapa daerah untuk jagung sendiri ada di daerah mana tadi? Ada Madura, ada NTT, Sulawesi, dan juga di Jawa Tengah. Itu tempatnya kita sendiri. Oke, sekarang di sini ada 4 makanan. contoh Ayam. apa? Ayam. Ayam. Yang diambil dari ayam apa? Telur. Oke, telur sama misalnya ada yang diambil untuk dimakan manusia apa? Dagingnya. Terus ini ada sayuran apa? Sayur singkong, daun singkong atau pukung kalau kalian ngomongnya. Buat dimakan siapa? Kambing bisa, dibuat manusia juga bisa. Oke, selain dari daun singkong, sayuran apa yang biasa kalian makan? Wortel apa lagi? Sayuran.
mengenai jagung sebagai pengganti nasi putih. Sekarang Bu Fafa mau tanya, sebutkan tanaman yang bisa dijadikan pengganti padi sebagai sumber makanan pokok apa? Jagung. Jagung. Kalian yaitu melakukan wawancara. Nah, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab dengan narasumber. Iya, memberi pertanyaan. Oke, tugasnya. Membuat wawancara dengan memberi pertanyaan pada orang yang memakan nasi diganti dengan jagung. Jadi maksudnya nanti kalian melakukan wawancara dengan keluarga yang nasinya itu diganti dengan jagung. Kenapa nasinya diganti dengan jagung? Seperti itu contohnya. Nah, tadi wawancara itu apa? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang terjadi secara langsung antara dua orang atau lebih. Tiga orang ini wawancara itu ada narasumber dan juga ada pewawancara. Nah, nanti kalian sebagai pewawancara. Nah, narasumbernya adalah orang yang ditanya. Coba sekarang bikin pertanyaan terlebih dahulu. Sebelumnya dibagi dua kelompok sama apa dulu? Oke, Adit pasangannya sama Gilang sama Kailai. Ini bertiga ya. Nanti Gilang sama Siti dua kelompok. Kelompok satu yang depan, kelompok dua yang belakang. Tugasnya apa? Membuat pertanyaan dulu. Sudah apa belum? Belum. Oke. Sekarang nanti jangan lupa kalau sudah di rumah dikerjakan sama, oke? Kalau kelompok harus dikerjakan secara kelompok. Kita belajar mengenai jagung. Jagung itu ditanam di dataran apa? Tinggi. Dataran tinggi apa di dataran rendah? Di dataran. Kalau di dataran rendah contohnya apa? Sawah. Terus kalau di dataran tinggi nanamnya apa? Teh kopi. Sawit. Sawit. Ya. Ayo. Kalau yang pantai bisa ditanami pohon kelapa. Nah, di sini ya tadi kan di sini Bapak dia bawa apa ini? Sawah. Dataran apa? Tinggi. Dataran tinggi. Kenapa bisa dikatakan dataran tinggi? Karena dia tinggi sekali. Ada apa lagi selain itu? Karena dia terlalu kecil. Iya, ada bukitnya juga ada gunung. Gunungnya dataran tinggi terdekat dekat dengan gunung. Nah, sekarang apa ini? Sawah di dataran mana? Rendah. Dataran rendah. Nah, sekarang ini apa? Ini apa, Kak? Pantai. Oke. Kalau dari ketiga ini kita bisa tahu. Nah, dari tiga ini bisa kita ketahui mengenai kenampakan alam. Kita bisa belajar mengenai kenampakan alam. Kenampakan alam yang ada di bumi menampakkan secara alamiah. Ada yang dimulai dari dataran rendah. Mana dataran rendah dari tiganya? Oke. Dataran tinggi. Ya, dataran tinggi adalah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Oke, selanjutnya yaitu ada pantai adalah penampakan alam yang ada di perairan berupa dataran yang berbatasan langsung dengan laut yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia. Itu adalah tempat wisata. Terus juga ada perikanan dan juga lagi ada pohon bakau atau hutan bakau. Sekarang Bu Fafa mau tanya, tanaman yang dapat menjadi sumber makanan pokok pengganti beras apa? Jagung. Jagung. Yang pertama adalah jagung. Selanjutnya, daerah yang menjadikan jagung sebagai pengganti nasi tadi ada di mana? Daerahnya. Kegiatan tanya jawab yang terjadi secara langsung antara dua orang atau lebih disebut wawancara. Narasumber itu siapa? Orang yang memberi informasi. Terus kalau pewawancara, Memberi pertanyaan. memberi pertanyaan. Harus diam.
Oke. Nah, selanjutnya semua yang ada di bumi yang menampakkan secara alamiah disebut apa? Nggak tahu. Penampakan Alam. Apa? Ulangi lagi. Penampakan alam. Penampakan alam. Penampakan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan nanti Guru nilai marah. reward kalian berkurang dan nilai kalian juga berkurang. Oke, belajar hari ini sudah selesai ya anak-anak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk semangat.